Oke, ya, ya. Saya mulai, Bapak Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Prof. Agung Endro Nugroho selaku Dekan. Terima kasih untuk bisa hadir di pagi hari ini. Kemudian yang terhormat Prof. Mudrajat mungkin sedang dalam perjalanan untuk bisa mengikuti acara kami pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu semua orang tua murid dan untuk anak-anakku semua sekalian. Pagi ini kita akan mulai pertemuan kita pagi ini dengan Bapak Ibu untuk di acara seminar sukses kuliah di Fakultas Farmasi. Sebagai pengantar saya sampaikan bahwa acara ini muncul dari ide Pak Ketua Portamas kita Pak Bambang, bahwa kita pengen bahwa anak-anak kita bisa punya gambaran bagaimana sih kuliah di Fakultas Farmasi. Jadi anak-anak juga punya, karena memang dengan daring seperti ini mungkin Bapak Ibu dapat keluhan dari anak-anaknya bagaimana sulitnya kok ya saya daring karena ini kan masa transisi dari bangku SMA menuju ke mahasiswa, tetapi dengan situasi seperti ini apalagi dengan perkuliahan yang sangat-sangat berbeda, jadi mungkin ini kita perlu adakan acara ini seperti itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan dan selamat pagi buat kita semua. Kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang penuh kesempurnaan. Pagi ini kita bisa melakukan pertemuan yang kedua setelah 2 minggu lalu kita bertemu yang diselenggarakan oleh Fakultas Farmasi bersama Portamasi. Nah, kali ini kita secara lebih teknis mohon untuk diberikan arahan-arahan tentang pembelajaran dan praktikum daring serta pendampingan pembelajaran mahasiswa. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Mudrajat Kuncoro PSD, Bapak selaku Portamasi, Ketua Portamasi, dan juga Bapak Profesor Agung Indro Nugroho, PSD, Dekan Fakultas Farmasi, Bapak Dr. Andes Haryanto, MSI, yang nanti akan membawakan tentang pendampingan dari aspek psikis dan pengalaman praktis tentang pembinaan kemahasiswaan, kemudian Bapak Dr. Nanang Munif Yasin, Magister Farmasi, yang akan menyampaikan tentang perkuliahan dan untuk praktikum daring. Nah, kita berharap hal-hal praktis lebih banyak dilakukan karena kita semua melihat pendidikan ini sebagai satu investasi, pendidikan sebagai penyiapan masa depan keluarga dan masa depan bangsa. Untuk itu dengan yang mendaftar sampai tadi malam 242, kalau dikalikan 2 berarti hampir 400 sekian. Ini Pak Dekan, kita berharap Portamasi ini akan terus berlanjut dan juga sambil kita mendampingi anak-anak menyongsong berakhirnya pandemi COVID. Demikian Bapak Ibu semua, dan kami harap putra-putrinya yang belum bergabung mohon untuk bergabung karena kesempatan ini tentu tidak banyak bisa dilakukan di tengah-tengah kesibukan Bapak Dekan, Bapak Mudrajat selaku Portamasi, acara ini bisa berlangsung dengan baik. Dan nanti pihak Portamasi bersama Fakultas Farmasi akan memberikan e-sertifikat kepada mahasiswa yang nanti akun pendaftarannya akan kita berikan sekitar jam 11.30 untuk konfirmasi kehadiran. Bagi yang 11.30 tidak ada di posisi Zoom berarti tidak punya hak untuk memperoleh e-sertifikat. Sekaligus sebagai laporan kepada Prof. Agung dan Prof. Mudrajat, seminar kali ini disiapkan 15 voucher, Prof. Wah, mantap. 15 voucher. Saya berterima kasih kepada Ibu Vira yang menyediakan voucher dan Bapak Rizal yang menyediakan voucher. Sehingga mulai pertama Prof. Mudrajat boleh
mengajukan 2 pertanyaan sebelum mengakhiri sambutan. Sekaligus Prof. Agung 2 pertanyaan untuk mengakhiri pertanyaan. Apa itu sambutan, sekaligus Pak Arianto dan nanti Bapak Hanif. Jadi kira-kira 10 itu untuk narasumber, 5 dari Portamasi angkatan 2020. Nah, juga kami laporkan untuk sumbangan, infak sudah mulai jalan. Kita berharap dalam minggu ini kita target bisa 100 orang bisa menyampaikan untuk infaknya. Tanpa berpikir yang lain-lain, infak ini akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Dekan yang saya hormati, Pak Bambang selaku koordinator angkatan 2020 dan semua pengurus angkatan 2020 yang sudah hadir semua. Terima kasih juga, ini saya lihat banyak sekali orang tua maupun juga adik-adik mahasiswa yang hadir. Jadi saya diminta untuk menyambut dan membuka ya Pak Bambang ya. Pak Bambang, atau Oke. Setelah menyambut dan membuka, memberikan 2 pertanyaan kepada mahasiswa. Gitu ya, dan ditunjuk gitu ya. Monggo, Prof. Pak Dekan, saya mohon izin menampilkan foto waktu kita dilantik. Biasa ini. Jadi ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, adik-adik, ini adalah foto ketika kami dilantik oleh Pak Dekan Fakultas Farmasi UGM. Ya, tidak semua kita tampilkan, dan saya akan mengantarkan secara singkat saja bagaimana kenapa kita mengadakan seminar ini ya, sukses studi farmasi UGM Yogyakarta. Dan pertama, selamat bergabung di keluarga besar Fakultas Farmasi UGM. Suatu kebahagiaan tersendiri untuk dapat menyambut Bapak Ibu dan juga putra-putri unggul, adik-adik mahasiswa yang insya Allah akan digodok untuk menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berintegritas. Dan dari penjelasan Pak Dekan 2 minggu yang lalu, saya dan teman-teman semua pengurus itu sangat bangga Pak Dekan, karena Fakultas Farmasi UGM sudah terakreditasi internasional. Ya, dan juga kalau kita lihat UGM, sekedar informasi, masuk dalam jajaran 254 universitas terbaik di dunia loh. Ya, melebihi UI dan semua PTN maupun PTS di Indonesia, terbaik peringkat ketiga di ASEAN dan terbaik di Indonesia. Nah, yang menarik dari paparan Pak Dekan 2 minggu yang lalu, saya garis bawahi Pak Dekan, nanti kalau mau dielaborasi dengan data-datanya silahkan. Ternyata hanya 10% alumni Fakultas Farmasi UGM itu yang menjadi dosen dan meneliti. Ini suatu tren baru nampaknya Pak Dekan, karena mungkin kalau dulu zaman kita Pak Agung, Pak Dekan, banyak orang pengen jadi dosen, meskipun kita tahu dosen itu ngomongnya sakdus, duitnya 1 sen. Dan juga Pak Bambang ini juga sesama dosen yang mendahului ini Pak. Kita juga peneliti. Kalau peneliti itu biasanya Pak Bambang, kalau peneliti biasanya pendapatannya nggak banyak, tapi pendapatnya yang banyak gitu. Pendapatnya yang banyak. Nah, ternyata alumni kakak-kakak kelas Anda yang sudah lulus di Fakultas Farmasi, 90% itu bekerja di industri, di BUMN, di rumah sakit, bahkan membuka apotek sendiri. Nah, ini yang menarik kalau kita garis bawahi dari paparan Pak Dekan 2 minggu yang lalu. Mohon izin Pak Dekan, nanti kalau mau dielaborasi lagi. Ya. Nah, saya juga menyinggung, ini juga penting bagi adik-adik mahasiswa, terutama yang mungkin di masa SMA-nya itu raportnya biasa-biasa saja. Ternyata survei dari Thomas Stanley di buku ini, suaranya sih? The Millionaire Next Door, IQ atau indeks prestasi itu urutan keberhasilan nomor 21. Sekolah di sekolah favorit itu urutan keberhasilan ke-23, lulus dengan nilai terbaik itu urutan ke-30. Nah, pertanyaan Anda, loh, kemudian apa nih kunci sukses ini? Ya, nah dari penelitian Thomas Stanley ada 10
kunci sukses dalam hidup ini. Yang pertama adalah jujur. Jadi coba kita jujur pada diri sendiri. Ya, sudahkah Anda bahagia? Sudahkah Anda sukses dalam hidup ini? Sudahkah berbuat sesuatu bagi orang lain? Nah, yang kedua disiplin. Disiplin waktu, disiplin dengan kerjaan Anda. 3, memiliki good interpersonal skill. Yang keempat, ini penting lagi ya adik-adik, dukungan pasangan hidup. Maka jangan cari istri atau suami sembarangan. Loh, ini penting. Setiap orang yang sukses tuh selalu ditanya siapa istrinya, siapa suaminya, siapa pasangan hidupnya. Bekerja lebih keras dari yang lain, mencintai apa yang dikerjakan, mampu memimpin dengan baik dan kuat, semangat dan pilihan kompetitif, mengelola kehidupan baik, dan kemampuan menjual gagasan atau produknya. Nah, saya kira hari ini dari terima kasih Pak Arianto dan Pak Nanang Munif yang sudah hadir akan memberikan pencerahan, bekalan bagi adik-adik mahasiswa. Kebetulan karena saya saat ini mendapat amanah sebagai rektor di Universitas Filologi Jakarta dan juga guru besar ilmu ekonomi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, biasanya Pak Dekan mohon izin dan juga para pembicara, kalau kita di awal kuliah, itu saya kalau menyambut itu selalu ini, bagaimana agar strategi sukses di kampus. Itu ada tidak hanya kita bicara IQ atau indeks prestasi ya, tetapi juga yang paling penting tadi, mengubah mindset dulu. Dari suasana belajar di SMA menjadi kuliah. Ini agak beda. Karena dituntut saya kira sekarang ya student centered learning. Betul ya Pak Dekan ya? Yeah. Pendidikannya adalah student centered learning, di mana pembelajaran itu berbasis mahasiswa. Jadi kalau Anda ke kampus kuliah itu jangan blank, baca dulu literatur atau buku yang dianjurkan oleh dosen Anda, sehingga kita masuk kuliah itu sudah siap dengan pertanyaan. Jangan seperti anggota dewan 3D, duduk, datang, dengar, tambah 1D lagi Pak Bambang, duit gitu loh. Karena orientasinya PAD gitu loh Pak Bambang, pendapatan anggota dewan gitu, bukan pendapatan asli daerah. Nah, yang mohon maaf yang anggota dewan ini, tapi saya karena besok akan memberikan pelatihan dan selalu diundang memberikan bintek, bimbingan teknis bagi anggota dewan, saya sudah hafal gojekannya dengan mereka. Nah, yang juga perlu ditumbuhkan, yang perlu ditumbuhkan juga adalah managerial skill, kemampuan untuk tadi bagaimana Anda memotivasi kuliah. Nah, saya menekankan ini. Kuliah itu ibarat lari maraton. Jaga stamina dan semangat hingga titik finish gitu. Mungkin sekarang masa baru Anda semangatnya menggebu-gebu. Nanti begitu nilainya dapat D, dapat C, 3C terus, tendik takdir telat, wah udah, mulai itu nggak lulus-lulus apalagi, wah udah, nanti motivasi turun. Makanya bagaimana Anda menjaga stamina dan semangat sampai nanti titik finish, itu harus dijaga. Manajemen waktu, berapa jam dalam satu hari Anda habiskan untuk kuliah, untuk belajar, ini penting. Sisihkan waktu belajar minimal 1 jam sehari, sudah cukup. Minimal loh ya, waktu saya ngambil S3, saya minimal 12 jam sehari. Karena saya menikmati kuliah, menikmati belajar. Nah, ini dia. Ya, manajemen stres. Nah, nanti Pak Haryanto ya, yang akan mohon izin Pak Haryanto, silakan nanti bagaimana dielaborasi, bagaimana mengatasi stres, sutris, depresi, tekanan batin. Siap. Macam-macam ini pokoknya, problem psikologi itu macam-macam, dan banyak masalah non-akademis yang mengganggu kinerja Anda selama kuliah. Apa? Putus cinta, misalnya. Waduh, kalau yang mahasiswi ini biasanya, kemudian nggak kuliah, melockdown diri di rumah, nggak mau kuliah lagi. Lah, ini dia. Nanti silakan deh, Pak Haryanto ya, mohon nanti dielaborasi. Nah, kemudian learning skill. Nah, salah satunya tadi adalah kuliah daring. Nanti Pak Nanang saya kira akan mengelaborasi bagaimana strategi belajarnya, lalu juga kiat membaca secara efektif itu penting nih, apalagi nanti literaturnya banyak dalam bahasa Inggris, gitu ya Pak Dekan ya, banyak literatur bahasa Inggris ya masih ya. Nah, maka bagaimana kiat speed and effective reading, ya itu penting nanti dipelajari, ya, speed and effective reading. Saya bisa membaca buku teks dalam bahasa Inggris 400 halaman itu 1 hari khatam, gitu. 1 hari selesai itu kalau 400 halaman. Nah, itu ada tekniknya. Bagaimana kita melakukan speed, membaca cepat, tapi dengan kadar pengertian minimal 90%. Nah, ini ada tipsnya nanti. Lalu menyimak dan membuat catatan kuliah. Bikin catatan kuliah itu yang merangkum.
topik atau materi yang dibicarakan hari itu, ya. Lalu meningkatkan daya ingat, strategi menghadapi ujian. Nah, ini penting lagi. Nanti silakan dielaborasi Pak Nanan. Ya, kemudian communication skill, bagaimana teknik menulis dan juga presentasi. Nah, bagi yang masih nunak-nunuk dari Kabupaten Nunukan apalagi terutama nyusun. Nah, ini perlu kita, ini penting karena di masa pandemi menjaga kesehatan, tetap olahraga dan sebagainya. Ya, nah Bapak Ibu sekalian dan adik mahasiswa, ada 10 soft skill yang relevan di era industri 4.0. Ini listnya karena waktu ya. Tapi saya senang karena Pak Dekan kemarin sudah menyiapkan hard and soft skill dalam kurikulum di Fakultas Farmasi. Mohon izin lagi Pak Dekan, saya kutip ini penjelasan Bapak. Ya, kemarin saya berikan juga untuk ini Pak, kuliah umum di Universitas Borobudur bagi mahasiswa S3. Ya, karena ini sebagai contoh bagaimana Fakultas Farmasi melakukan reorientasi kurikulum dan intermes kurikulum. Ya, di era industri 4.0 dengan masukkan digital transformation. Ini saya kira sangat menarik ini Pak Dekan ya. Kemudian juga co-kurikulumnya ya, bagaimana menekankan karakter building ya, bagaimana communication skill ya, karena lulusan UGM itu biasanya terkenal apa? Low profile ngapu rancang. Meskipun dari Sumatera Utara, dari Batak, dari Sulawesi, begitu masuk UGM, apalagi Jogja, itu jadi orang Jogja, lebih Jogja daripada orang Jogja. Ya, mau Javanese dan Javanese. Begitu ditanya lulusan UGM, kalau ditanya mau gaji berapa, saya manut panjenengan. Gitu. Jawabannya pasti gitu. Kalau UI sama IPB enggak, saya maunya minimal sekian. Nah ini, makanya ini perlu communication skill, khususnya bahasa Inggris, public speaking, social entrepreneur. Nah ini saya kira saya menggarisbawahi Pak Dekan, reorientasi kurikulum Anda yang saya kira sangat bagus, menyiapkan mahasiswa kita menjadi lulusan yang siap bertarung, siap menjadi pemain di era industri 4.0. Yang juga saya tekankan bagaimana nantinya ketika akhir kuliah, Anda harus menulis skripsi. Pak Dekan sekarang rata-rata menyelesaikan skripsi di Fakultas Farmasi berapa bulan ya? Masih di atas 6 bulan. Iya, masih rata-rata 1 semester, Bro. Nah, iya kan? Betul kan? Rata-rata menyelesaikan skripsi di UGM itu masih di atas 6 bulan. Ya, kecuali yang saya bimbing Pak Dekan. Yang saya bimbing itu maksimal 2 bulan. Wah. Nah, silakan nanti baca ini, saudara-saudara, ya, menulis skripsi dalam 60 hari. Ya, kok bisa? Dalam 60 hari itu caranya gimana? Nah, nanti bacalah, ikro'lah gitu. Perintahnya membaca, bukan membeli. Jadi bacalah gitu, bacalah buku-buku ini. Ya, lalu membuka bagaimana memulai menulis. Nanti yang masih tadi belum bisa menulis, saya kira sejak semester 1 mulailah Anda belajar menulis. Baik menulis tadi paper ya, menulis artikel di media massa. Dulu kalau di Fakultas Ekonomi ada insentifnya itu Pak Dekan, terutama yang nulis di media massa kita kasih insentif 500.000. Sekarang nggak tahu kalau di jurnal internasional itu insentifnya Pak Bambang, mungkin nanti di UKSB juga beda angkanya. Kalau kita di FEB UGM Pak Bambang menembus jurnal Q1, jurnal Q1 ya, jurnal internasional itu insentifnya 100 juta. Dan nanti di breakdown gitu, sampai dengan 10 juta. Nah, yang terakhir, saudara-saudara, saya ingin share aja bagaimana di buku ini saya tulis bagaimana doa untuk menaklukkan dosen pembimbing dan tim menguji skripsi. Doa dan Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min azzabil khabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, rasa malas, rasa takut. Ini penyakitnya orang nulis skripsi itu males. Kuliah juga begitu, males kuliah. Rasa takut, takut ketemu dosen, takut ketemu dosen pembimbing, dan seterusnya. Dan Bapak Ibu sekalian, kami dilantik 9 November tahun lalu, yang ini tugas-tugasnya, yang menjadi wadah untuk membantu Fakultas Farmasi dan memajukan pendidikan Anda, pendidikan mahasiswa. Nah, kita punya program 2 yang utama.
program yang bersifat akademik, menjadi mediator antara mahasiswa dengan dekanat, juga laporan kemajuan studi dan nilai per semester ini sekarang sudah bisa dilihat di Simaster ya Pak Dekan ya. Simaster ya, tapi banyak ini saya kira banyak orang tua yang tidak tahu bahwa kita bisa mengakses nilai anak-anak kita gitu, dan anaknya tidak lapor kebanyakan. Lalu identifikasi masalah akademik, nanti kalau ada masalah akademik jangan lupa adik-adik mahasiswa bisa berhubungan dengan dosen pembimbing akademik. Rata-rata berapa sekarang Pak Dekan ya, DPA-nya satu DPA itu berapa mahasiswa ya? Bervariasi Prof. Dari 4 sampai 8 apa ya? 4 sampai 8. Terima kasih Pak. Kemudian juga nanti kalau Anda mulai skripsi, peran dosen pembimbing itu sangat penting agar menjaga kualitas skripsi Anda sudah memenuhi kualitas akademik. Lalu membantu, kami juga ingin membantu orang tua mahasiswa yang terdampak konflik dalam membayar UKT. Ya, makanya tadi terima kasih Pak Bambang yang sudah mensosialisasikan dan mengoprak-oprak saya kira orang tua di angkatan 2020 sehingga bisa terkumpul dalam tempo sesingkat-singkatnya. Lalu kemudian kita juga akan membantu Pak Dekan pendanaan kegiatan mahasiswa baik dalam akademis maupun ekstrakurikuler, karena kata Bu Dekan, Wakil Dekan kemarin ya, itu biasanya pendanaan mahasiswa itu sifatnya reimburse. Nah, kalau sebelum di reimburse oleh fakultas, mereka kan mintanya kepada orang tua. Kalau orang tuanya nggak mampu gimana? Ya, maka kita bantu nanti. Ya, insya Allah bisa kita bantu. Lalu juga mendorong mahasiswa untuk menjadi studentpreneur sejak awal, sejak Anda masih mahasiswa. Insya Allah nanti kita berencana akan membuka apotek K24 atau apotek apapun, yang itu dua, satu menampung lulusan dari Fakultas Farmasi UGM, kedua membantu adik-adik mahasiswa yang pengen punya kerja sambilan atau berasal dari keluarga yang tidak mampu, ya, karena minimal apotek itu butuh 14 karyawan, ya. Dan juga yang bersifat eksternal, kita akan membantu promosi Fakultas Farmasi ke calon mahasiswa, mengadakan maupun memfasilitasi career week, karena saya yakin orang tua ini dari berbagai macam latar background, banyak yang sudah mapan, banyak yang sudah jadi direktur, baik itu BUMN maupun swasta, ya. Kenapa kita tidak bikin job fair atau career week? Ya, kemudian membantu membangun sarana dan prasarana yang kemarin Pak Dekan sudah menyinggung untuk membangun apa Pak Dekan? Yang dengan Pertamina itu rencananya? Community hall. Community hall, terima kasih. Community hall, nanti Pak proposalnya mohon dikirim agar kami juga ikut nanti mencarikan sponsor Pak, baik dari orang tua, Portamasi maupun nanti dengan jejaring saya di BUMN, baik itu Pertamina, PGN, dan BUMN besar, ya 10 besar itu yang paling menyumbang pendapatan bagi pemerintah. Ya, lalu juga kita berencana Pak Bambang dan kawan-kawan orang tua lomba goes atau farmasiran nanti. Yang penting itu guyup dulu lah, ya. Sekedar informasi, waktu kita mengadakan economic run tahun lalu, kita bisa mendapatkan penghasilan 1M dan menyumbang beasiswa kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM itu minimal 100 juta beasiswa. Ya, nah, makanya ini akan menjadi salah satu Pak Bambang dan kawan-kawan pengurus Portamasi, ini salah satu cara untuk mendapatkan pendapatan. Ya, ini yang terakhir, saya mendoakan Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa tadi terutama, ya, diberi kemudahan belajar dan selesai studi dengan cepat. Ya, ini foto saya tahun 89 ini Pak Dekan, mungkin masih imut-imut unyu-unyu ini. Tahun 89, dan ini adalah lulusan tercepat di FEB UGM, dan semua ini lulus cum laude. Dan sekarang bekerja di berbagai lini, ada yang jadi dosen, ada yang jadi bankir, ada yang jadi pengusaha sukses, ada yang bekerja di Microsoft dan sebagainya. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, anak-anakku yang saya cintai. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan seminar sukses studi farmasi UGM Yogyakarta resmi dibuka. Demikian Pak Dekan mohon izin, dan juga Pak Bambang dan kawan-kawan pengurus Portamasi. Salam LKMD. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Reni atas kesempatannya. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Ketua Portamasi, Profesor Mudrajat Kuncoro, Bapak Ibu orang tua mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, kemudian pengurus Portamasi 2020 ada Pak Bambang, kemudian Bu Reni dan Bapak Ibu sekalian, kemudian pembicara pada kesempatan ini beliau itu senior saya nih, panutan saya nih. Jadi kalau apa-apa gitu ya, saya pasti curhatnya ke Pak Sentot Haryanto. Jawabnya itu sama beliau. Kalau urusan psikologi. Insya Allah. Assalamualaikum Pak Sentot. Assalamualaikum salam. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada dan Bapak Ibu dosen. Yang saya banggakan ini ya, mahasiswa farmasi Universitas Gadjah Mada terutama angkatan 2000. Dan hadirin sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, beberapa hal ya sebenarnya masalah kiat-kiat sukses dan sebagainya. Saya belum lama sih Bapak Ibu membuat semacam vlog gitu ya, vlog yang saya upload di YouTube saya. Nah barangkali nanti kalau Bapak Ibu atau putra-putrinya tertarik itu bisa mengakses ke link YouTube saya. Tidak banyak sih videonya, tetapi barangkali apa yang saya buat ini nanti setidaknya bisa memotivasi putra-putri Bapak Ibu sekalian. Ini saya kemarin mewawancarai misalkan Ketua BEM, kemudian juga mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi gitu ya, tapi belum banyak. Rencananya ke depan itu kami akan memperbanyak ya Bapak Ibu sekalian vlog-vlog, video-video yang mana ini bisa disaksikan oleh para sivitas akademika terutama mahasiswa baru ya untuk memotivasi adik-adik untuk sukses di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Saya juga nanti mohon izin Prof. Pak Sentot gitu, saya akan mengupload materi kita bersama di sini supaya nanti ketika ada yang berhalangan hadir, kemudian adik-adik ingin melihat lagi acara ini nanti bisa kita share ke para mahasiswa sekalian. Siap. Nah ini Bapak Ibu, sebenarnya yang motivasi kita bersama gitu ya, seluruh sivitas akademika di Farmasi UGM ini kita punya komitmen ini, visi misi. Visi dari Farmasi UGM ini tidak hanya dosennya, tidak hanya institusi kan, tetapi juga sivitas akademika. Nah sivitas akademika itu siapa? Ya dosen, kemudian tendik, kemudian mahasiswa kan, kemudian seluruh komponen yang terkait, apakah itu mitra, apakah itu alumni, dan sebagainya. Nah, visi kita itu, ini hanya satu kata, tetapi maknanya itu luar biasa, yaitu apa? Menjadi pelopor. Ya, jadi, Farmasi UGM itu menjadi pelopor, ya kan? Mempelopori sesuatu yang baik untuk kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan di bidang kefarmasian. Nah, ini harus tertanam di diri kita, kan gitu ya, sehingga kalau misalkan ada kesempatan, ada tantangan. Nah ini semangat dari sivitas akademika itu berani mengambil tantangan tersebut. Kita pelopor. Yang pelopor itu sekali lagi tidak hanya dosennya, tetapi juga mahasiswanya. Nah, kemudian unggul. Ya, ini menjadi semangat kedua kita. Jadi bagaimana Farmasi UGM ini dosennya, institusinya, mahasiswanya bisa unggul. Apakah bisa? Bisa. Karena apa? UGM itu adalah wadah sumber daya manusia yang sudah tidak dipertanyakan lagi ya. Artinya putra-putri Bapak Ibu itu adalah bisa masuk UGM, itu pinter-pinter semuanya. Jadi bekalnya itu sudah bagus. Ya, sehingga sesuatu yang bagus itu kan tinggal moles kan gitu ya. Sehingga makanya saya sering sampaikan ke pimpinan fakultas, kemudian sama Prof. Mudrajat, Prof. Kita itu sumber daya manusianya sudah bagus nih. Sekarang tinggal bagaimana kita memoles ini adik-adik mahasiswa yang pinter-pinter ini menjadi unggul gitu ya, dibandingkan ya mahasiswa dari perguruan tinggi yang lain. Kemudian bertaraf internasional jelas ya, kita alhamdulillah tahun ini kita terakreditasi internasional untuk S1 farmasi dan S2 farmasi klinik dan dijiwai Pancasila Bapak Ibu sekalian.
kita itu adalah dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu sekalian. Merauke ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika di sini ya, farmasi UGM. Dari Aceh sampai Papua itu ada, kita akomodasi semuanya. Ya, kita sinergi bersama-sama, tidak membedakan. Untuk apa? Untuk unggul, kan seperti itu ya. Sehingga ini memang kata kunci yang keempat itu adalah Pancasila di sini. Nah, ini tadi sudah disebutkan oleh Prof. Mudrajat ya, UGM Bapak Ibu sekalian peringkat 1 sekarang. Ya kan? Jadi peringkat yang paling prestisius itu adalah QS ranking, ya kan? Ini nomor 1 di Indonesia, peringkat 254 ya di dunia. Kemudian inline dari itu sebelah kanan itu adalah rankingan for ICU. Kita nomor 1 lagi itu UGM, ya kan? Atau peringkat ketiga di ASEAN dan 18 di Asia. Artinya dari 2 rankingan ini inline ya Bapak Ibu sekalian, bahwa UGM itu menempatkan posisi yang pertama. Nah ini belum yang lain gitu ya. Makanya ini kalau kita itu sinergi ya, kemudian sumber daya manusianya kan sudah bagus dulu ya, mahasiswanya, dosennya. Nah, kita bersinergi untuk meraih cita-cita itu, mempertahankan UGM nomor 1. Nah, Bapak Ibu, ini yang sering saya sampaikan ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Mudrajat ya, Bapak Ibu sekalian, pentingnya hard skill, soft skill. Kalau di beberapa referensi itu kan hard skill dikontrakan dengan soft skill ya. Kalau saya enggak, saya sering diskusi dengan Prof. Mudrajat. Prof, kalau ingin berhasil itu ya hard skill dan soft skill. Tidak hanya pilihan kan, hard skill saja, soft skill saja nggak bisa. Sehingga dari referensi aslinya itu hard skill versus soft skill, saya ganti ini Bapak Ibu sekalian. Hard skill and soft skills. Ya, ini yang harus kita punyai. Ini yang nanti Bapak Ibu sekalian, kita juga bersama-sama mendidik anak-anak kita ya. Bagaimana kita mendidik adik-adik mahasiswa itu dengan 2 komponen tersebut, hard skill, soft skills, kan gitu ya. Jadi tidak hard skill saja, tanpa soft skill nanti hampa. Begitu juga kalau soft skill saja, ini juga akan kurang kan gitu ya. Sehingga dua-duanya, Bapak Ibu. Materinya saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Mudrajat ya. Ini materi nanti akan kami sampaikan ke para mahasiswa, kemudian juga para orang tua, sehingga mengingatkan kita nanti ya kalau misalkan untuk memotivasi adik-adik mahasiswa kita. Kemudian Bapak Ibu, ini saya mencoba, ini versi saya ya. Jadi makna kuliah itu apa? Nah, ini saya renungkan Bapak Ibu sekalian dari saya menjadi dosen baru ya tahun 2000-an, kemudian masuk ke jajaran pimpinan fakultas mulai dari wakil dekan, kemudian sekarang menjadi dekan. Saya itu berpikiran kuliah ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu memaparkan, membekali adik-adik mahasiswa dengan sisi akademik, berapapun SKS itu tidak akan pernah selesai. Ya, sampai 1000 SKS pun juga tidak akan pernah selesai. Padahal kita kan dibatasi hanya 144 sampai 150 SKS saja kan. Kalau mengakomodasi semua keilmuan di bidang farmasi itu jelas nggak bisa. Misalkan ketika kita belajar kimia organik ya, itu kalau dijadikan SKS misalkan 20 saja juga tidak cukup dipelajari di kurikulum farmasi kan. Nah ini ya. Makanya sebenarnya di dalam kita memaparkan ke adik-adik mahasiswa, sisi akademik ini tidak bisa kemudian semuanya bisa terakomodasi oleh adik-adik. Tetapi apa? Nah ini. Jadi ini saya merenungkan lama ya. Jadi sebenarnya makna kuliah itu apa sih? Ya kan itu ya. Makna kuliah itu adalah lulus kuliah tidak berarti adik-adik mahasiswa itu siap segala sesuatunya. Tidak kemudian ke industri itu bisa langsung memecahkan permasalahan industri, enggak. Bekerja di rumah sakit memecahkan permasalahan rumah sakit juga enggak. Nah ini kan. Jadi lulus kuliah tidak berarti siap segala sesuatunya untuk bekerja. Tetapi siap untuk belajar lagi. Jadi kita membentuk mentalitas adik-adik mahasiswa itu bagaimana nanti setelah lulus itu, setelah dibekali ya hard skill dan soft skill ini ya tetap belajar. Ya kan, jadi tidak selesai. Jadi ketika lulus S1 itu selesai enggak. Tapi tetap ya siap untuk belajar lagi dan menerima tantangan. Jadi kalau ada tantangan bekerja di industri, ada tantangan ya jawabannya kalau lulusan UGM itu siap menerima tantangan. Kemudian belajar lagi
dalam waktu yang tidak lama kemudian bisa menyelesaikan tantangan tersebut, ya kan? Jadi menerima tantangan dalam menyelesaikan permasalahan sesuai kompetensi di tempat kerja. Ini dalam bahasa psikologi, nanti dikoreksi Pak Sentot, ini adalah adaptive skills. Jadi kita membentuk adaptive skills. Jadi adik-adik nanti kita bekali dengan adaptive skills, sehingga nanti ketika bekerja di industri, bekerja di rumah sakit, bekerja di lembaga-lembaga yang lain, itu siap, gitu ya, siap untuk belajar, siap menerima tantangan, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk membekali adaptive skills, itu bekalnya ada dua, Bapak Ibu sekalian, akademik dan non-akademik. Jadi tidak bisa hanya akademik ya, akademik dan non-akademik, hard skills, soft skills. Nah ini, oleh karena ini Bapak Ibu sekalian, ini juga pupung ketemu orang tua dan wali mahasiswa ya, mari kita didik adik-adik mahasiswa kita dengan dua komponen itu. Kalau kami nanti insya Allah kita coba gitu ya, memaparkan adik-adik dengan komponen hard skill, soft skill. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari cita-cita kami tadi ya, ini kita terjemahkan dalam kurikulum nih Bapak Ibu sekalian. Tadi disinggung oleh Prof. Mudrajat, saya waktu 2009 ini juga saya sampaikan Prof. Mudrajat ya, ini loh Prof, ini saya minta bantuan nanti untuk apa namanya mengimplementasikan kurikulum 2017 ini. Jadi setelah saya diberikan amanah Bapak Ibu sekalian tahun 2016 akhir, saya langsung mengubah kurikulum yang ada di farmasi ya, yang berbasis kompetensi dan soft skill. Makanya kemudian adik-adik mahasiswa nanti di kurikulumnya itu ada mata kuliah soft skills, 4 SKS. Nah, 4 SKS di situ adalah nanti Bapak Ibu sekalian, ini kok macet? Masih terdengar ya Bapak Ibu ya? Masih, siap. Ini soft skill 4 SKS, Bapak Ibu sekalian, ini tidak dalam metodenya adalah kuliah ya Bapak Ibu sekalian, tetapi nanti adik-adik kita dorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan penunjang akademik, apakah itu organisasi intrakampus, kemudian prestasi dan sebagainya, ini nanti dikumpulkan, kemudian diijolke dengan sebuah SKS dan nilai. Nah ini. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Prof. Mudrajat ya, jadi kami memaparkan mata kuliah digital transformation. Ini mau tidak mau Bapak Ibu sekalian. Jadi adik-adik mahasiswa harus ini kita bekali dengan digital transformation, ya kan? Yang isinya itu adalah big data, Internet of Things, programming, languages, dan coding. Ini dalam konteks ini adik-adik tidak harus bisa memprogramkan, tidak harus menguasai big data. Kalau harus menguasai itu ya belajar di ilmu komputer. Tetapi adik-adik itu adalah paham. Sehingga harapannya Bapak Ibu sekalian ketika nanti bekerja, di dalam benak adik-adik itu adalah bagaimana mengimplementasikan ilmu kefarmasian itu dengan ini, digital transformation ini. Ini challenge Bapak Ibu sekalian pada era revolusi industri itu. Jadi misalkan kerja di industri, bagaimana kemudian membuat desain gitu ya, program, kemudian internet di situ ya, tidak harus membuat sendiri kan, yang membuat itu adalah urusan sarjana teknik komputer nanti. Nah ini, tetapi mempunyai ide, gagasan untuk mengembangkan yang berkaitan dengan teknologi informasi. Kemudian soft skill yang 4 SKS masuk di kurikulum itu tidak cukup. Kemudian kita juga ada program co-kurikuler. Jadi penunjang akademik. Itu adalah semuanya soft skill penguatan. Dari meliputi pendidikan karakter, Bapak Ibu sekalian, bagaimana mendidik adik-adik mahasiswa itu dengan sopan, santun, kepedulian lingkungan, dan sebagainya gitu ya. Kemudian English communication skills, kemudian English for pharmacy, public speaking, kemampuan berbicara ya. Kalau pinter tidak bisa bicara ya sama saja, makanya ini dilatih, mumpung masih mahasiswa. Kemudian jiwa socio entrepreneurship, kewirausahaan tetapi adalah nanti berpihak pada rakyat. Nah ini, kemudian professionalism, kemudian etika dan kepemimpinan. Ini yang S1 di profesi nanti ada lagi, pendidikan soft skill. Nah ini portamasi tadi juga sudah kami disampaikan oleh Prof. Mudrajat dengan detail ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ide saya dulu dengan Prof. Mudrajat itu saya sampaikan, Prof, sebenarnya kan antara fakultas dengan portamasi nanti ini adalah mempunyai cita-cita besar ya, yaitu apa? Yaitu adalah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana itu mendidik gitu ya
adik-adik mahasiswa nanti ya menjaga kualitas proses pendidikan Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti putra-putri Bapak Ibu sekalian itu menjadi lulusan yang bermutu, kemudian tangguh, kemudian profesional ini. Ini yang kita harapkan. Ya, kalau kami pemimpin fakultas itu hanya di zona nyaman Bapak Ibu sekalian, itu bisa ya. Artinya saya satu periode kemudian mendapatkan tunjangan tanpa peduli gitu ya, itu bisa, tetapi tidak seperti itu. Tapi yang ada di dalam benak kami di sini adalah ya betul-betul amanah. Jadi bagaimana nanti sekalian itu menjadi seorang apoteker tangguh, ya, gitu Bapak sekalian ya. Jadi ini mahasiswa ya. Jadi ini komunikasi Bapak Ibu sekalian. Jadi komunikasi ya, sebab nanti Bapak setelah lulus bisa terjalin. Kemudian persaudaraan dalam memajukan pendidikan mahasiswa, kemudian putri Bapak putri Bapak Ibu itu adalah anak kita semuanya. Jadi tidak kemudian itu anakmu, ini anakku, tidak ya. Jadi harapan kami itu adalah yang menjadi pengurus, yang menjadi anggota Portamasi itu merasa memiliki putra-putri bersama ini Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau ada nanti salah satu misalkan ya, yang ini tidak diharapkan sebenarnya, ada mahasiswa yang bermasalah, yuk kita pecahkan bersama-sama ini. Permasalahannya itu apa? Yuk kita cari solusinya. Nah, oleh karena ini sebagai laporan ini Pak Sentot ya, sejak tahun kemarin kita ada staf Pak Sentot yang mempunyai background psikologi, Pak. Psikologi. Alhamdulillah. Jadi kita ada layanan psikologi, jadi kita meng-hire psikolog untuk memfasilitasi permasalahan psikologi yang dihadapi oleh adik-adik mahasiswa. Silahkan. Dan itu sifatnya juga rahasia. Jadi kalau misalkan tidak mau didengar oleh Pak Agung gitu ya, nanti silakan menghubungi psikolog dari farmasi itu. Kemudian juga membantu networking kegiatan mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, kemudian juga mendukung kegiatan kemahasiswaan yang lain. Nah ini tadi saya sampaikan, sebagai hal yang terakhir ya. Ini tadi disampaikan oleh Prof. Mudrajat ya Prof. Ini saya sampaikan sekali lagi Prof. Saya tambah Prof. Jadi survei alumni nih Bapak Ibu sekalian tahun 2017, ya kan? Kalau yang disampaikan Prof. Mudrajat tadi yang sebelah kanan, saya sebelah kiri. Jadi waktu tunggu kerja, mahasiswa farmasi, Bapak Ibu sekalian, waktu tunggu kerja lulusan apoteker, ini mahasiswa belum lulus apoteker, ya, belum diwisuda apoteker, sebanyak 32%-nya itu berdasarkan survei ya Bapak Ibu sekalian, itu sudah mendapatkan pekerjaan Bapak Ibu. Ya, jadi mahasiswa itu belum lulus, ini industri farmasi itu sudah berebut gitu ya. Jadi datang ke fakultas, kemudian hunting lulusan-lulusan dari farmasi UGM. Sebanyak 32% nih Bapak Ibu sekalian. Jadi mahasiswa farmasi belum diwisuda aja sudah direbut gitu ya. Nah, di pandemi COVID-19 ini agak berubah ya Bapak Ibu sekalian. Ini saya berbicara sebelum COVID-19 kemarin. Jadi industri besar-besar itu ya, misalkan Dexa Medica, Kalbe Farma, ya kan? Kemudian Sanbe, kemudian Kimia Farma, itu kalau rekrutmen itu datang ke UGM Bapak Ibu. Jadi mereka yang cari, bukan kita yang cari mereka, tapi mereka yang mencari kita. Nah ini bukti bahwa proses pendidikan kita itu berhasil. Jadi lulusan kita itu dicari oleh industri-industri kecil, industri-industri besar di sini. Bahkan ini perlu Bapak Ibu ketahui ya, Dexa Medica, industri papan atas Bapak Ibu sekalian, lulusan UGM itu paling mendominasi. Ya, di Dexa Medica, Kalbe Farma itu mendominasi, kemudian Papros itu juga mendominasi. Kimia Farma itu juga tidak begitu ya, tetapi tetap nomor 1, sehingga lulusan farmasi UGM ini banyak mendominasi, terutama di industri-industri papan atas nasional, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Survei alumni juga setelah itu, ini hampir 50% lulusan apoteker itu bekerja di industri farmasi, Bapak Ibu sekalian.
Nah ini sebenarnya kegiatan tuh banyak ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau tidak COVID-19 ini adik-adik mahasiswa itu sudah diributkan dengan kegiatan aktivitas mahasiswa ya. Misalkan ini ada Farmasi Cup, biasanya juga closing ceremony-nya itu kita mengundang grup band papan atas ya. Ini kalau tahun kemarin mengundang Tulus Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga itu luar biasa sekali. Jadi adik-adik mahasiswa itu saya biarkan aja. Ya kan ini bagian dari pengembangan soft skill mereka itu. Saya biarkan aja. Nah, nih, asal di situ positif ya. Jadi prinsip saya sebagai pimpinan ini, adik-adik itu saya persilahkan mengembangkan kegiatan asal positif di situ ya. Nah ini yang disampaikan oleh Prof. Mudrajat, kita juga ada Alumni and Career Development Center, Prof. Jadi ada job fair salah satunya di situ. Jadi kalau Bapak Ibu membuka website Farmasi UGM, itu ada menu Alumni and Career Development Center. Diklik kemudian nanti kita masuk ke web sistemnya Alumni and Career Development Center. Di Alumni Career and Development Center ini, Bapak Ibu sekalian, ini nanti ada banyak menu ya. Jadi informasi lapangan pekerjaan, kemudian juga konsultasi pembuatan kurikulum vitae dan sebagainya. Ini kita fasilitasi Bapak Ibu di Alumni and Career Development Center. Dan nanti linknya itu bisa diakses di web Farmasi UGM ini. Dan setiap tahunnya, ini karena COVID ya, kalau setiap tahunnya itu kita mengadakan job fair. Ini tahun 2019 ini Bapak Ibu sekalian. Nah pembicaranya itu Ketua Kagama Farmasi. Jadi Ketua Kagama Farmasi ini konglomerat Bapak Ibu sekalian. Jadi beliau owner dari perusahaan alat kesehatan ya. Kemudian juga komisaris PT Kimia Farma dan PT Papros. Nah ini perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian ya. Jadi alumni kita itu hebat-hebat Bapak Ibu sekalian. Jadi Farmasi UGM alumninya luar biasa nih. Pertama, Presiden FAPA. Jadi Ikatan Apoteker se-Asia Pasifik itu dari UGM. Dr. Andes Muhammad Dhani Pratomo. Kemudian Ketua IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. 3 periode berturut-turut itu dari UGM Bapak Ibu sekalian. Kemudian Deputi 2 Badan POM itu juga dari UGM. Kemudian Direktur BUMN. Kalau di farmasi itu BUMN hanya ada 4. Yang pertama Indofarma, ini Direktur Produksi dari UGM. Kemudian PT Kimia Farma, Direktur Utama dari UGM. Kemarin pada saat Dies Natalis menjadi pembicara nih. Jadi Pak Ferdi Budidarmo, Direktur Utama, Presiden Direkturnya. Komisarisnya juga dari UGM. Kemudian Bio Farma. Nah ini yang Bio Farma ini kita kalah dominasinya. Ini ITB Bapak Ibu. Kemudian Papros, ini direktur utamanya juga dari UGM. Komisarisnya UGM, dikuasai UGM di sini ya. Sehingga alumni-alumni kita itu hebat. Kemudian Dirjen Kefarmasian juga dari UGM Bapak Ibu sekalian. Ya sehingga alumni-alumni dari Farmasi UGM itu banyak sekali yang menduduki posisi-posisi penting ya di tingkat nasional. Nah ini juga luar biasa ya Bapak Ibu sekalian, UGM juara PIMNAS 14 tahun terakhir, separuhnya itu dikuasai UGM nih, juara umum Bapak Ibu sekalian. Farmasi sendiri Bapak Ibu sekalian menyumbangkan 5 emas di sini ya, jadi membawa pulang 5 emas, 2 perak, 3 perunggu. Nah ini adik-adik mahasiswa kemarin yang juara PIMNAS ya, kita kumpulkan, kemudian kita apresiasi Bapak Ibu sekalian. Nah bagaimana di UGM ya, ini kita penyumbang nomor 4 di bawah fakultas besar, ya kan? Kalau kita dibandingkan fakultas teknik memang kalah ya, karena apa? Jumlah mahasiswanya itu lebih dari 10 kali lipat kan? MIPA juga itu fakultas besar. Sekolah vokasi apalagi. Kemudian kedokteran kita juga jumlah mahasiswanya kalah di situ ya. Tetapi kita berhasil menduduki nomor 4. Bahkan Porseni Gama tahun 2019 kita nomor 3 Bapak Ibu sekalian. Jadi Farmasi UGM itu mahasiswanya fakultas kecil bisa nomor 3 nih, di bawah fakultas teknik. Fakultas sekolah vokasi, nomor 3 itu farmasi. Menang Prof. Mudrajat dibandingkan fakultas ekonomi ini. Nah, ini kita nomor 1, ini kategori PKMAI ya, kita penyumbang nomor 1, sehingga kita tuh fakultas kecil tapi berprestasi Bapak Ibu sekalian. Ini prestasi mahasiswa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, Bapak Ibu. Jadi, mengapa pentingnya kita itu berkumpul di sini? Itu adalah untuk merangsang nanti adik-adik mahasiswa itu tali persaudaraannya, tali silaturahmi, networkingnya itu dibangun sejak mahasiswa semester 1.
ya kan? Kalau bisa ini orang tua juga. Ya. Nah, harapannya apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau sudah lulus, nanti ini para alumni farmasi UGM itu networkingnya juga tetap kuat gitu ya, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, networking satu angkatan kuat, networking beda angkatan juga kuat. Ini sebagai contoh, Bapak Ibu sekalian. Ini angkatan-angkatan sepuh, tetapi beberapa kesempatan itu reuni. Jadi silaturahmi satu angkatan itu masih istilahnya dipegang. Angkatan 54 ya Bapak Ibu sekalian. Ini ada angkatan Prof Mursidi nih Pak Sentot. Angkatan 63 ini reunian Pak Sentot. Luar biasa ya. Jadi Prof Mursidi itu dekan 3 sebelum saya nih ya. Kemudian juga angkatan tua ini angkatan 77 yang paling kompak. Bahkan ada satu angkatan itu yang membuat bisnis hotel. Ya, jadi membuat bisnis hotel nih. Sehingga ide Prof. Mudrajat itu bagus juga kemarin bagaimana kalau Portamasi itu mengembangkan bisnis apotek, kemudian keuntungannya itu untuk mensuplai kebutuhan adik-adik mahasiswa kan? Itu saya apresiasikan Prof. Mudrajat. Kemudian ini ada angkatan saya 93. Jadi silaturahmi itu tetap terjaga ya, karena UGM itu selain hebat ya kita harus rukun gitu ya, sinergi. Putra-putri Bapak Ibu sukses dan berhasil ketika menjalankan studi di Fakultas Farmasi. Kalau misalkan nanti ada keluhan-keluhan silakan. Saya itu sangat terbuka Bapak Ibu sekalian. Karena ini kami lebih menekankan Bapak Ibu sekalian kalau ada permasalahan yang dialami oleh putra-putri Bapak Ibu itu kami melakukan pendekatan argumentatif seperti itu ya. Jadi kekeluargaan, yuk kita audiensi, nanti kita kasih makan gitu ya, kemudian kita mencari solusi yang terbaik itu seperti apa. Jadi ini salah satu pendekatan kami Bapak Ibu sekalian kepada adik-adik mahasiswa. Semoga nanti sekali lagi putra-putri Bapak Ibu sekalian ini berhasil dan sukses. Demikian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.